Halo teman-teman, perkenalkan saya Cynthia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema mengenai reksadana. Lalu yang pertama yang saya akan bahas mengenai definisi reksadana. Reksadana adalah bentuk emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham dan menginvestasikan dana hasil penjualan saham tersebut kepada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Lalu, yang kedua saya akan membahas mengenai keuntungan dalam reksadana. Yang pertama, keuntungan dari reksadana yaitu ada dividen. Yang kedua ada capital gain dan ketiga peningkatan NAB. Lalu resiko dalam reksadana yang pertama berkurangnya nilai UP atau NAB, yang kedua resiko likuiditas, yang ketiga resiko politik dan ekonomi, dan yang keempat resiko wan prestasi. Lalu larangan dalam pengelolaan reksadana. Larangan yang pertama yaitu membeli efek dari luar negeri. Yang kedua, membeli efek likuiditas dengan lebih dari 5% dari modal yang di-store. Lalu yang ketiga, membeli efek suatu perusahaan 10% dari NAB. Yang keempat, larangannya yaitu menjual UP kepada setiap investor melebihi 1% dari jumlah UP yang ditetapkan. Lalu larangan dalam reksadana yang terakhir, membeli efek dari penawaran umum. Lalu keuntungan dari berinvestasi di reksadana. Yang pertama, dikelola oleh manajemen profesional. Yang kedua, diversifikasi investasi. Yang ketiga, keuntungannya yaitu kemudahan berinvestasi. Yang keempat, transparansi informasi. Yang kelima, likuiditas yang tinggi. Dan yang keenam, biaya yang rendah. Lalu, pengelompokan dalam reksadana. Pengelompokan dalam reksadana berdasarkan tiga bentuk. Yang pertama, bentuk hukum. Berdasarkan bentuk hukum, terdapat perseroan kontrak berdasarkan bentuk hukum, terdapat perseroan dan kontrak investasi kolektif. Lalu berdasarkan sifat, reksadana terbuka dan tertutup. Berdasarkan jenis, reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Dalam reksadana yang berbentuk perseroan, yaitu emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham dan menginvestasikan dana hasil penjualan saham tersebut kepada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Ciri-ciri dari reksadana berbentuk perseroan yaitu bentuk hukum atau PT, menerbitkan saham, mengelola kekayaan, kontrak antara direksi PT dengan manajemen investasi, lalu penyimpanan kekayaan, kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian, bersifat terbuka dan tertutup, penempatan modal yang disetor pendiri minimal 1% dari modal dasar, dan yang terakhir ciri-cirinya tidak memerlukan persetujuan RUPS untuk pembelian kembali sahamnya. Lalu reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, yaitu perhimpunan dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan menginvestasikan dana yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Ciri-ciri dari reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif ini yaitu bentuk hukum kontrak investasi kolektif, pengelolaan reksadana dilakukan oleh manajer investasi, penyimpanan kekayaan dilakukan oleh bank kustodian, lalu bersifat terbuka, manajer investasi dapat menjual dan membeli kembali unit penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah UP yang ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif. Lalu, berdasarkan sifat, ada reksadana terbuka, yaitu reksadana yang menawarkan dan membeli kembali saham dari pemodal. Pemegang saham atau UP dapat menjual kembali pada saat manajer investasi melakukan BK, wajib membeli sesuai dengan NAB per saham atau UP pada saat tersebut. Pembayaran redemption dapat dilakukan maksimal 7 hari bursa. Lalu yang reksadana bersifat tertutup tidak dapat membeli kembali saham yang telah dijual. Jual beli saham melalui bursa efek. Harga saham berdasarkan NAB dan berdasarkan nilai pasar. Lalu yang berdasarkan jenis tadi ada 4. Yang pertama ada reksadana pasar uang, yaitu investasi pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, tidak memungut biaya perjualan dan membeli kembali UP.
NAB harian sama dengan NAB awal dengan melakukan pembagian hasil yang diperoleh dalam bentuk NAB setiap hari. Tujuannya yaitu untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal, mempunyai risiko paling rendah dibanding reksadana yang lainnya. Lalu yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana minimal 80% dari aktiva pada efek bersifat hutang di pasar modal. Tujuannya untuk meningkatkan pengembalian stabil, mempunyai risiko relatif lebih besar dibanding reksadana pasar uang. Lalu yang ketiga ada reksadana saham. Investasi minimal 80% dari aktiva dalam bentuk efek bersifat ekuiditas di pasar modal. Tujuan dari reksadana saham ini untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi dalam jangka panjang, mempunyai risiko yang relatif lebih tinggi dibanding reksadana lainnya. Lalu, reksadana campuran. Investasi dalam bentuk efek bersifat ekuiditas dan efek bersifat hutang yang perbandingannya tidak termasuk reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Tujuan dari reksadana campuran ini yaitu untuk pertumbuhan harga dan pendapatan, mempunyai resiko yang moderat, perbandingan komposisi portofolio sangat beragam. Pada bank kustodian reksadana pendapat tetap, reksadana penanaman saham, dan reksadana campuran wajib menghitung setiap hari hasil investasi reksadana dalam 30 hari terakhir, hasil investasi dalam 1 tahun terakhir, hasil investasi real setelah perhitungan biaya penjualan dan pembelian kembali dalam 1 tahun terakhir. Dalam reksadana juga terdapat moto investasi, yaitu jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, kenapa demikian? Karena investasi pada reksadana adalah investasi yang menyebar pada sekian alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, seperti saham, obligasi, surat pengakuan hutang, dan lainnya. Risiko investasi dapat ditekan, tidak diubah dengan penabung uang di bank. Instrumen reksadana disebut dengan near money. Lalu, bedanya dana reksadana dengan tabungan, yaitu buku tabungan tidak dapat dijual belikan, bukti atau surat tanda kepemilikan reksadana transferable. Reksadana menyediakan 2 fasilitas yang sulit dipenuhi investor, yaitu yang pertama menciptakan skala ekonomis dalam berinvestasi melalui penggabungan dana dalam bentuk portofolio. Yang kedua, menyediakan manajer profesional. Sekian dari saya, terima kasih.